Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Narasa. Saya akan menceritakan Nabi Musa saat membelah lautan dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun sangat kejam. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Dia pun memanggil ahli sihir dan peramal untuk mengetahui mimpinya. Peramal pun mengatakan akan lahir seorang bayi lelaki yang bernama Musa. Fir'aun pun menyuruh bala tentaranya untuk membunuh bayi-bayi yang lahir pada saat itu. Nabi Musa pun lahir pada saat pembunuhan massal itu. Ibu Nabi Musa menyembunyikan Musa di peti dan menaruhnya di sungai. Namun ibu Musa lupa menarik tali yang ada di peti, sehingga Nabi Musa hanyut. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Lalu Aisyah memanggil para ibu untuk menyusui Musa. Namun Musa tidak mau disusui oleh ibu-ibu tersebut. Ibu Musa pun datang untuk menyusui Musa. Musa pun beranjak dewasa. Dia pun mempunyai pengikut. Pada suatu hari Musa ingin pergi ke negeri Syam. Namun Fir'aun mengetahuinya. Fir'aun sangat murka dan langsung mengejar Musa. Musa pun terhalang oleh lautan. Dan Allah menyampaikan wahyu yang berbunyi, "Pukullah tongkatmu ke lautan." Saat itu lautan terbelah menjadi dua dan membentuk sebuah bukit yang besar. Musa pun menyeberangi lautan itu. Lalu saat Fir'aun ingin menyeberangi lautan itu sudah tidak terbelah menjadi dua, dan Fir'aun pun binasa tenggelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Musa seperti yang kemarin kita bahas ya, ibunya bukannya ikat pakai tali, itu bukan, emang karena sengaja sama ibunya Nabi Musa dialirin ke sungai supaya enggak dibunuh sama Fir'aun gitu. Terus yang kedua, Siti Aisyah istrinya Fir'aun itu bukannya mandul, tapi emang Fir'aun sendiri nggak bisa menikahi secara medis lah gitu ya, secara biologis kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu dia muslim. Beda sama Fir'aun. Kalau Fir'aun itu ya dia kafir, bahkan mengaku menjadi Tuhan.
Tapi kalau Siti Asia istrinya justru malah taat sama Allah. Jadi memang kalau untuk agama Islam sendiri itu sudah ada dari zaman Nabi Adam ya. Makanya Pak Ustadz sering sampaikan juga, jangan kalian kira agama Islam itu baru ada pas zaman Nabi Muhammad. Enggak. Dari zaman Nabi Adam itu udah ada ajaran agama Islam. Cuman syariatnya beda-beda gitu. Nabi Adam bawa Islam, Nabi Idris bawa Islam, Nabi Nuh bawa Islam, Nabi Ibrahim bawa Islam, Nabi Musa itu bawa Islam gitu. Cuman ada orang-orang yang durhaka, ada umat-umatnya Nabi yang membangkang. Makanya kemudian agama Islam, ajaran Islam yang benar itu akhirnya belok, akhirnya menyimpang begitu. Ingat ya, Nabi Ibrahim punya 2 anak. Nabi Ibrahim lahir pertama Ismail, ya. Nabi Ibrahim lahir kedua Ishak. Yang pertama Ismail itu turun Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Ismail ke bawah itu cuma satu nabinya, Nabi Ilyas. Tapi ke bawah nggak ada lagi nabi. Tapi kalau Nabi Ishak itu nabinya banyak banget. Nabi Ibrahim turun, Ishak terus turun lagi Yakub. Nah Yakub ini dia punya julukan namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Apa itu Israel? Isra itu artinya hamba, ilun itu artinya Tuhan. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Nah Nabi Yakub, ya anaknya Nabi Ishak itu punya panggilan sayang, dipanggil sama bapak ibunya, panggilannya Israel. Ya kayak kita aja kan, kita punya panggilan sayang kan, ibaratnya kan. Misal siapa Sipar, dipanggilnya apa kalau di rumah? Wiwit, nama aslinya Siti Azwa Widyasari, panggilnya Wiwit. Lagi Sapna Faila Supar, panggilannya Faila. Mulia apa ya panggilannya? Mulia aja. Kan ada yang panggilannya sama nama aslinya beda, ya. Kayak Ustadz nama asli Abdul Qadir Jilani, tapi di sana banyak yang manggil Ojeng. Iya, kalau ini tahu tuh. Kalau yang tinggal di Pondok Dayung kayak Fadil, Arif tahu. Kalau di Pondok Dayung tempat Pak Ustadz kalian nyari Jailani nggak ada yang tahu. Tapi kalau nyari Ojel tahu, Ojeng tahu. Nah, itu panggilan kecil, panggilan sayang, ibaratnya gitu. Misal Dimas, panggil namanya Dimas, panggilnya Mamas. Bisa lagi Rizky, Rizky, kan? Atau Rizky Febrian, atau Rizky Anugrah Purnomo, ya kan? Panggilannya Kiki, ya kan? Padahal namanya Rizky, itu panggilan saya. Nah Nabi Yakub juga begitu, Nabi Yakub dipanggilnya Israel. Nah dari Nabi Yakub itulah turun bangsa Yahudi. Dari mana? Nabi Yakub punya anak namanya Yahuda. Jadi Yahuda itu nama orang aslinya. Dari Yahuda itulah turun kemudian bangsa Yahudi. Nah, terus kalau Nasrani sendiri dari mana? Itu beda. Nanti Nasrani adanya pas zaman Nabi Isa. Jadi intinya bangsa Yahudi Bani Israel itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada, cuman mereka terjajah sama Fir'aun. Di zaman Nabi Musa itu terjajah. Fir'aun itu banyak, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, banyak Fir'aun itu. Kalau dalam buku sejarah, kalau nanti kalian belajar sejarah ya, itu namanya Ramses. Ya kalau kalian senang sejarah atau nanti SMP belajar sejarah, Fir'aun itu namanya Ramses. Bukan Rames ya, itu masih Ramses. Ramses. Nah Ramses yang ketiga itu yang Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa.
Nah itulah di situ kaum Bani Israel dijadiin budak. Nah itu pertama kali perbudakan ada. Jadi kaum Bani Israel itu dizolimi. Seperti yang kemarin diceritain sama Nesia, sama tadi diceritain sama Dana. Nah disitulah Nabi Musa menyelamatkan kaum Bani Israel. Dilalahnya ibunya yang melepaskan. Nabi Musa masih kecil itu kok sampainya ke Fir'aun. Akhirnya sama Fir'aun sama istrinya diselamatkan, malah diangkat menjadi anak. Pas sudah dirawat malah membangkang, malah disuruh Fir'aun masuk Islam. Siapa yang gak sebel? Tapi benar orang Nabi Musa ya kan, benar gak? Benar. Cuma Fir'aun gak terima. Kamu itu saya angkat dari kecil, saya didik, saya kasih makan, udah gede, malah nyuruh saya masuk Islam, kurang aja. Harusnya kan berterima kasih kan, ya nggak? Malah dia marah. Akhirnya pengawalnya, penyihirnya disuruh dibunuh. Akhirnya Nabi Musa pergi itu. Nah itu tadi yang diceritain sama Dana. Nah sampai di tengah jalan kabur. Nah ini kagak ada jalan lagi. Di depan lautan, Laut Merah. Di belakang pasukan Fir'aun. Maju, mati tenggelam, mundur, mati dibunuh pasukan Fir'aun. Terus kemudian Nabi Musa doa, ya Allah tolonglah saya. Tuh, tolonglah saya. Itu sama kasusnya kayak Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim masih ingat kemarin yang saya cerita, ketika dibakar didatengin sama malaikat angin, didatengin sama malaikat hujan. Mau nggak Nabi Ibrahim dibantuin? Sama Nabi Musa juga gitu, didatengin malaikat. Sini saya bantuin. Gak mau. Saya hanya butuh bantuan Allah. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Musa, idrib bi asokal bahar. Lemparkan tongkatmu itu ke lautan. Akhirnya dilemparlah tongkat Nabi Musa ke lautan. Maka langsung terbelah. Jadi tadinya begini ya. Nabi Musa di atas nih, mau turun. Langsung terbelah. Nah Nabi Musa kemudian kalau tentaranya sama pasukannya sama rakyat-rakyatnya melewati Laut Merah. Sampai di sana datanglah kemudian Raja Fir'aun. Raja Fir'aun datang, wah itu Musa udah sampai di ujung itu. Ayo lewatin. Pengawalnya gak ada yang berani. Waduh, kan kalau kita lewatin laut tenggelam gimana? Udah pokoknya lewatin. Akhirnya nekat tuh pengawal Fir'aun sama Fir'aunnya berangkat. Masuk melewati laut, pas sampai di tengah-tengah lautnya langsung airnya langsung ngambruk lagi. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah di situ Fir'aun sempat mau tobat. Kok kalau begini saya percaya deh sama Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Tapi ya udah terlanjur, ya udah mau mati. Gitu. Akhirnya malaikat sebel makanya dilelepin, mati. Saking sebelnya. Nah tongkatnya Nabi Musa itu bisa dibilang sakti karena satu Nabi Musanya, kedua karena memang itu bagian mukjizat. Masih ada nggak tongkatnya? Sampai sekarang masih ada di Mesir, dimuseumkan. Jadi di Mesir ada museum khusus untuk benda-benda yang berkaitan dengan mukjizat Nabi. Salah satunya adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Masih ada sekarang. Tapi ya sekarang udah kagak sakti lagi. Orang Nabi Musa nya udah gak ada gitu. Jadi tongkatnya Nabi Musa walaupun kalian yang megang, dilemparin ke kali, kagak bakal kebelah kalinya. Iya. Kalau Nabi Musa kan tongkatnya dilempar langsung terbelah kan lautan. Itu Nabi Musa, bukan masalah tongkatnya sebetulnya. Masalahnya yang saktinya siapa? Tongkatnya apa Nabi Musanya? Nabi Musanya yang sakti gitu. Kalau tongkatnya tongkat biasa aja, orang pohon kering sama Allah disuruh potong itu pohon kering. Karena Nabi Musa emang biasa bawa tongkat buat gembala kambing, karena Nabi Musa kerjanya gembala kambing.
Tongkatnya tongkat biasa, justru karena yang saktinya Nabi Musa, karena seorang rasul punya mujizat, ya udah dilemparin bisa membelah laut. Kalau cerita Nesia kemarin dilemparin jadi ular. Coba Marsha lemparin tongkat, ya kan jadinya kodok. Ya kan? Iya. Fadil misalnya lemparin tongkat sekali gak bakal kebelah, sampai botak sariawan juga. Ini tetap aja gitu. Ya karena kita bukan orang sakti, kita bukan nabi, kita bukan rasul gitu. Tapi kalau nabi sama rasul memang diberikan kelebihan oleh Allah memiliki mujizat.